salbiyah, sifatnya 5. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat. Sifat adalah segala sesuatu yang menempel kepada zat. Salbiyah yaitu segala sesuatu sifat dalam rangka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itu tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertitik tolak dari sifat yang mustahil. Sekarang kita masuk kepada sifat yang ketiga dari sifat salbiyah yang harus kita hilangkan, yang harus kita nafikan, yang tidak boleh ada pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Lawan dari sifat ini yaitu mumasalasatu lil hawadis, serupa dengan ciptaannya. Ini sudah otomatis. Pandai besi, ketika ia membuat besi, tidak mungkin sama penciptanya dengan hasil ciptaannya. Ini sudah otomatis. Ini yang harus kita hilangkan, yang harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin sama kepada makhluk yang diciptakannya. Dari segi apa? Yang pertama, wujud. Wujud Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau kita ada karena melalui proses, ada pernikahan ayah emak kita, lahirlah kita. Lalu wujudnya Allah bukan seperti makhluk. Yang kedua, dari segi sifatnya. Sifatnya. Kita juga memiliki sifat mampu, tapi kapasitas kemampuan kita itu sangat terbatas sekali. Malam tadi saya sampaikan ini kepada anak saya yang pertama. Kakak bisa ngangkat gula 1 kilo? Oh, bisa lah ya. Selalu saya tanya kemudian, yang hebat itu kakak atau Allah? Ya, kakak ya. Kakak bisa ngangkat 1 kilo gula. Saya bilang, kalau misalnya kakak punya kehebatan, kehebatan kakak ini terbatas. Ada masanya Allah berikan kakak sakit. Jangankan untuk mengangkat 1 kilo beras atau 1 kilo gula. Masih ingat nggak kemarin kakak waktu sakit? Untuk menyuap nasi saja pun ayah dan bunda yang nyuapin. Berarti, kalaupun misalnya kita memiliki sifat kudrat, kemampuan, bisa, tapi kemampuan kita itu terbatas sekali. Terbatas sekali. Allah Maha Suci dari segala kelemahan-kelemahan. Yang ketiga, af'al. Ini penting. Af'al ini perbuatan. Bahwa perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Ada gerak, ada diam. Allah tidak seperti itu. Ada sebahagian pendapat nanti Allah di sepertiga malam, di pertengahan malam akan turun ke bumi. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menurunkan rahmatnya, ingin mengabulkan doa-doa makhluknya. Kalau kita yakini bahwa Allah turun, ini jatuh ke musyrik. Kenapa? Menyamakan Allah dengan geraknya makhluk. Dan ini tidak mungkin. Perbuatan gerak, diam, naik, turun, itu bukan perbuatan makhluk. Itu perbuatan makhluk. Allah tidak seperti itu. Kalau ditanya, kalau seandainya Allah turun di pertiga malam, pakai waktu siapa? Untuk Indonesia? Pakai WIB waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur? Kalau seandainya Allah turun, kapan Allah naiknya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meragukan.
Jadi intinya seperti ini. Allah tidak sama dalam hal wujudnya, Allah tidak sama dengan sifat-sifatnya, Allah tidak sama juga dengan af'al seluruh makhluknya. Jadi dari wujud Allah dengan makhluk berbeda, dari segi sifat Allah dengan makhluk berbeda, dari perbuatan Allah dan makhluk berbeda. Mudah-mudahan dari sifat yang ketiga, dari pembagian yang kedua salbiyah ini, maksudnya menafikan, menghilangkan dari diri Allah Subhanahu wa taala, bertambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu lil hawadis. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Baik, kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.